Gadis tercantik di sekolah terdampar di pulau terpencil. Siapa sangka gadis itu malah mulai menanggalkan pakaiannya. Bagaimana kamu akan menghadapinya? Apa aku berhasil selamat? Untungnya dulu aku iseng membeli belati yang sama seperti milik G. Dengan kelapa ini, aku seharusnya bisa bertahan sampai tim penyelamat datang. Mendeteksi tuan rumah telah sadar. Apakah Anda ingin membuka paket hadiah pemula? Sistem yang ada di dalam legenda. Selamat kepada tuan rumah karena telah mendapatkan ensiklopedia tumbuhan umum dan ensiklopedia hewan umum. Sialan, ini bercanda kan? Paket pemula isinya cuma 2 buku. Orang waras mana yang di pulau terpencil masih punya waktu untuk baca buku? Item paket hadiah mulai dikirim. Apa yang terjadi? Kenapa rasanya otakku jadi terisi banyak pengetahuan yang aneh-aneh? Sial, ternyata buku dari sistem itu bisa langsung ditanamkan ke dalam otakku. Ini keren banget. Ada orang lain di pulau ini? Tolong. Tolong aku. Kamu siapa? Sebaiknya pakai dulu pakaianmu. Tutup matamu. Jangan mengintip. Aku tadinya mau masuk ke hutan untuk mengeringkan bajuku. Tidak kusangka akan terjadi hal seperti ini. Memalukan sekali. Tapi dia kelihatannya orang baik, barusan dia menolongku. Tapi, apa aku sama sekali tidak menarik ya? Dia bahkan tidak melirikku sedikit pun. Cepat sekali dia pergi. Hampeha. Terima kasih banyak untuk yang tadi. Namaku Hilin. Aku mahasiswi dari Universitas Jiaotong. Qin Feng juga mahasiswa Universitas Jiaotong. Apa kamu juga korban dari kapal yang tenggelam itu? Bagus sekali. Akhirnya aku bertemu dengan orang lain. Segar banget. Aku haus sekali. Minumnya lebih banyak dariku. Wanita benar-benar terbuat dari air. Apa kamu punya ponsel? Radio atau benda semacamnya? Tidak ada. Saat aku terdampar di pantai, sudah tidak ada apa-apa lagi. Tapi tidak apa-apa. Kecelakaan kapal pesiar kali ini memakan ribuan korban. Ini adalah insiden yang sangat besar. Dunia luar pasti akan mengirim tim penyelamat. Selama kita berdua menunggu di sini, pasti ada harapan untuk diselamatkan. Lagi pula, kamu pernah dengar cerita senior kita, Wang Xiaoxian, tidak? Dia dan beberapa kakak kelas perempuan juga mengalami kecelakaan. Lalu setelah 3 tahun, mereka semua kembali dengan selamat. Tentu saja aku pernah dengar. Senior Xiaoxian itu idolaku. Iya kan? Aku percaya, kita juga bisa seperti para senior itu. Selamat dan diselamatkan. Mungkin saja tim penyelamat sudah dalam perjalanan. Benar, tapi sebelum itu, untuk berjaga-jaga, kita sebaiknya menyiapkan api unggun untuk bermalam di sini. Untuk mengusir serangga dan binatang buas. Tapi bagaimana kita membuat api? Jangan-jangan menggasak kayu untuk membuat api. Membuat api dengan kayu itu butuh keahlian khusus. Orang seperti kita sepertinya tidak akan bisa melakukannya. Ayo kita ke pantai untuk mencari. Siapa tahu kita bisa menemukan barang berguna seperti pemantik api. Mungkin saja ada barang-barang dari kapal pesiar yang terdampar di sini. Benar juga. Kalau begitu, ayo kita pergi. Pantai ini bersih banget ya. Tidak ada jejak manusia sama sekali. Seolah-olah pulau ini terisolasi dari dunia. Kukira ini benda bagus apaan. Ternyata cuma botol plastik. Sebaiknya dibuang saja. Tunggu, jangan buang botol itu. Cuma sebotol plastik. Kenapa heboh sekali? Nanti kamu akan tahu. Qin Feng, kamu hebat sekali. Kamu bisa menyalakan api hanya dengan botol plastik. Luar biasa. Haha, kelas kecil Qin Feng dimulai. Botol plastik yang berisi air. Pada sudut tertentu bisa menjadi kaca pembesar. Cahayanya akan terfokus pada satu titik. Dan bisa membakar ranting dan daun kering. Menurut statistik, rata-rata kebakaran hutan di seluruh dunia setiap tahun mencapai lebih dari 200.000 kasus. Dan di antara semua itu, sebagian besarnya disebabkan oleh kelalaian manusia. Meskipun kebakaran, karena ini hanya 1%. Jadi, untuk teman-teman semua yang menonton, saat berada di alam bebas, jangan membuang botol plastik sembarangan. Wah, Qin Feng, pengetahuanmu luas sekali ya. Biasa saja. Aku ini penggemar acara survival.
Jadi aku suka menonton video-video DE. Dan aku belajar banyak pengetahuan tentang bertahan hidup. Tidak kusangka sekarang benar-benar terpakai. Menurutmu, berapa lama tim penyelamat akan menemukan kita? Apa kita akan mati kelaparan di sini? Tenang saja. Tim penyelamat mungkin butuh waktu sekitar 3 hari untuk menemukan kita. Kalaupun perkiraanku meleset, pasti tidak akan lebih dari seminggu. Soal makanan. Di sini ada banyak sekali kelapa. Hanya dengan minum air kelapa saja, kita bisa bertahan selama seminggu. Kamu yakin? Benar-benar yakin dan seyakin-yakinnya? Hai, syukurlah kalau begitu. Kamu mau apakan itu? Coba tebak. Apa yang sedang kamu lakukan? Jangan bilang kamu mau memanggangnya untuk dimakan. Selamat, tebakanmu benar. Senang kan? Kita bisa makan daging. Aku Dillian, meskipun harus mati kelaparan. Mati di sini tenggelam oleh air laut. Aku tidak akan makan daging ularmu itu sedikit pun. Daging ular ini gurihnya di luar dan lembut di dalam. Enak sekali rasanya. Enak banget. Hampir. Katanya. Kenapa aku makan? Memangnya kenapa masalah? Tidak masalah. Enak banget. Untungnya aku mendapatkan sistem. Jadi aku bisa tahu kalau ular ini tidak beracun. Kalau tidak, malam ini kita pasti kelaparan. Ngomong-ngomong, sistem itu tertutup tanpa alasan. Dan aku tidak tahu cara membukanya lagi. Tuan rumah menyalakan api unggun. Mendapatkan 100 poin. Kamu kenapa? Tidak apa-apa. Ada serangga kecil masuk ke dalam bajuku. Jangan-jangan hanya aku yang bisa melihat sistem ini? Bikin kaget saja. Kukira ada bahaya apa. Aku harus merahasiakan soal sistem ini untuk sementara. Aku baru mengenal Lilian selama sehari. Kalau sampai dia membocorkannya, nanti, aku bisa dijadikan kelinci percobaan untuk penelitian. Memikirkan hal ini, karena hanya dia yang bisa melihat sistemnya, Qin Fang langsung mulai mempelajari sistem tersebut. Dia pun dengan cepat mengerti bahwa poin bisa ditukarkan dengan berbagai pengetahuan dan keahlian. Meskipun disensor dengan mozaik, tapi entah kenapa, aku merasa buku ini kelihatannya hebat sekali. Setelah selesai memanggang dan makan, keduanya yang lelah seharian pun langsung tertidur. Tetapi saat tengah malam, suhu udara turun drastis. Qin Fang terbangun karena kedinginan. Ada apa ini? Kenapa tiba-tiba jadi dingin begini? Gawat. Lilian, bangun. Cepat bangun. Kamu mau apa? Jangan salah paham. Kukira kamu orang baik-baik. Tidak kusangka kamu ternyata orang yang seperti ini. Bukan begitu. Apa kamu tidak merasa? Jangan coba macam-macam. Meskipun di sini hanya ada kita berdua. Kalau tidak mau mati kedinginan, aku sarankan kamu ke sini dekat api. Mendengar perkataan Qin Fang, Lilian baru menyadari dingin yang menusuk tubuhnya. Dia pun ikut menghangatkan diri di dekat api unggun. Namun mereka berdua masih merasa semakin kedinginan. Lilian, suhunya terlalu rendah sekarang. Kita bisa dalam bahaya mati kedinginan. Aku sarankan, sebaiknya kita saling berpelukan untuk menjaga kehangatan. Hanya dengan cara itu, kita bisa melewati malam ini. Jangan. Jangan harap. Meskipun ada api unggun, tangan dan kakiku masih terasa dingin hingga hampir mati rasa. Apa aku benar-benar harus bersama seorang pria untuk melewati malam ini? Tapi aku belum pernah sedekat ini dengan seorang pria sebelumnya. Kalau bukan karena Qin Fang, sekarang bahkan tidak akan ada api unggun. Baiklah, aku akan melakukannya. Lilian tiba-tiba berdiri. Lalu di hadapan tatapan terkejut Qin Fang, dia mulai melepaskan pakaiannya. Tutup matamu, jangan lihat. Kenapa kamu membuka bajumu? Di film, bukankah pemeran utama pria dan wanita menghangatkan diri seperti ini? Sebenarnya, pakaian kita berdua sangat tipis. Itu sama sekali tidak perlu. Kalau begitu, aku akan memelukmu. Hangat sekali. Qin Fang, apa kamu menaruh tongkat di belakangku? Tolong singkirkan, rasanya tidak nyaman. Jangan bergerak. Qin Fang melihat. Hari sudah terang. Air laut sudah surut. Ayo kita cari makanan laut. Banyak sekali hasil laut. Sarapan kita hari ini sudah terjamin. Bagus sekali. Tadi malam aku tidak makan sampai kenyang. Nanti aku akan makan sepuasnya. Tidak bisa, kamu harus makan lebih sedikit. Hampir, kenapa? Setengah dari ini, aku yang menangkapnya. Kepiting itu sifatnya dingin. Makan terlalu banyak bisa menyebabkan masalah pencernaan. Hampir. Harum sekali, andai saja ada sedikit bumbu. Malam ini, kita tidak bisa lagi bermalam di pantai. Kita harus masuk ke hutan dan membangun sebuah kamp untuk berlindung dari angin dingin. Hutan, kamu juga sudah merasakan suhu tadi malam.
jika kita tetap di sini malam ini. Kalaupun tidak mati kedinginan, kita akan setengah mati kedinginan. Bukankah lebih baik membangun kamp di pantai? Sumber daya di hutan lebih melimpah. Tidak hanya ada cukup bahan untuk membangun kamp. Kita mungkin juga bisa menemukan makanan di sana. Baiklah, aku ikut kamu. Sebelum berangkat, kita harus menyiapkan air tawar yang cukup. Selain itu, kita juga harus meninggalkan sinyal minta tolong, agar tidak ketinggalan tim penyelamat. Di depan sedikit lagi. Kamu bercincit sedikit lagi, oke? Astaga, bola kecil berwarna pink. Qin Feng, kenapa kamu diam saja? Cepat bantu. Setelah Qin Feng mengisi botol sebelumnya dengan air kelapa, dia meninggalkan sinyal SOS di pantai. Barulah mereka berdua berjalan menuju hutan. Tetapi setelah berjalan lebih dari 1 jam di hutan, mereka masih belum menemukan apa-apa. Qin Feng, apa kamu sedang mencari sesuatu? Aku lihat sepanjang jalan ini, kamu sering melihat ke semak-semak rendah. Ingat ular yang kamu temui kemarin? Nama ular itu adalah ular air Tiongkok. Biasanya hidup di air tawar, dan sesekali naik ke darat untuk berburu. Maksudmu ada sumber air tawar di dekat sini? Selamat, jawabanmu benar. Sayangnya tidak ada hadiah. Tapi hutan ini sangat besar. Apa kamu tahu di mana air tawarnya? Jangan bilang kamu hanya mengandalkan keberuntungan. Haha, aku tidak mencari secara membabi buta. Benarkah kamu benar-benar tahu di mana? Suara ini, jangan-jangan. Qin Feng, air. Kita menemukan sumber air. Bagaimana? Sudah kubilang kita pasti akan menemukannya. Qin Feng, kamu hebat sekali. Ayo pergi, Kita sudah susah payah menemukan sumber air. Kita mau kemana? Tidak membangun kamp di tepi sungai? Jika terlalu dekat dengan sumber air, kita akan mudah bertemu dengan hewan liar yang sedang minum. Dan jika hujan, aliran sungai bisa meluap ke tepian. Mereka berdua mencari lagi di sekitar situ. Dan akhirnya menemukan tempat yang relatif luas. Di sini saja. Aku akan bertanggung jawab membuat api dan mencari kayu yang cocok untuk membangun kamp. Kamu pergi lihat ke sekitar. Apakah bisa menemukan daun tanaman yang lebar? Jika tidak ada, kumpulkan saja beberapa daun semak-semak. Baiklah, pertama-tama, Qin Feng mencari beberapa cabang pohon dan menyalakan api. Kemudian, teringat video Bear Grylls yang pernah ia tonton. Dia pergi ke tepi sungai dan mencari 2 buah batu. Dengan membenturkan keduanya, dia mendapatkan sebuah batu yang relatif tajam. Lalu, dia menghabiskan waktu sepanjang sore untuk menebang sebatang pohon dan beberapa cabang. Qin Feng, kamu sudah kembali. Lihat apa yang aku temukan. Oh, daun pisang sebanyak ini. Dari mana kamu menemukannya? Menyusuri sungai beberapa ratus meter ke bawah, aku menemukan rumpun pohon pisang. Tapi pohon pisangnya terlalu tinggi. Aku hanya bisa mengambil daun pisang yang di bawah. Cukup. Daun pisang sebanyak ini cukup untuk kita membangun kamp. Jadi, kapan kita mulai? Sekarang juga. Inilah kamp kita. Kenapa hanya satu sisi? Jangan remehkan kamp ini. Meskipun hanya satu sisi, tapi ini bisa memantulkan panas dari api unggun kembali ke tubuh kita. Dengan begitu, tuan rumah membangun kamp sampah mendapatkan 1000 poin. Dengan begitu, biar dia ayam Aina. Dengan begitu, seluruh tubuh kita akan merasakan kehangatan. Yuk, tidak kusangka aku, Qin Feng, dicek oleh sebuah sistem. Bagaimana kalau malam ini kita berjaga bergantian? Lagi pula, ada banyak hewan liar di hutan. Aku bisa tertidur bahkan saat duduk. Lupakan saja, malam ini biar aku yang berjaga. Malam masih panjang. Daripada tidak melakukan apa-apa, lebih baik aku membuat tali rami. Pasti akan berguna nanti. Kamu bangun pagi sekali, ya? Dari mana tali-tali ini? Kamu yang membuatnya? Malam ini giliranmu berjaga. Kalau tidak, akan kuhukum kamu. Oh, maaf. Tadi malam aku benar-benar sangat mengantuk. Malam ini, kamu tidur saja. Biar aku yang berjaga. Lupakan saja, lebih baik kita bergantian. Orang ini bisa tertidur sambil berjaga. Aku tidak percaya dia bisa berjaga semalaman. Di mana letak rumpun pisang itu? Susuri saja sungai beberapa ratus meter ke bawah, nanti akan sampai. Ayo, antar aku ke sana. Yelin, lihat ini. Apa ini? Enak tidak? Bagaimana kamu tahu buah ini bisa dimakan? Kalau tidak bisa dimakan, mana mungkin kamu begitu bersemangat? Buah ini namanya bayberry. Soal enak atau tidak? Kamu coba saja sendiri, oke? Asam sekali. Hah, bayberry biasanya baru matang di bulan April. Wajar kalau asam.
sekali. Sepertinya sarapan kita sudah terjamin. Kulit pisang ini masih hijau. Apa rasanya tidak akan sangat pahit dan sepat? Coba saja, lihat aku. Lapar kan? Ambil satu. Hampeha, pergi sana. Mau menjadikanku kelinci percobaan lagi. Aduh, tadinya aku ingin bersikap gentleman. Wanita didahulukan. Tapi kamu malah berpikiran buruk tentangku. Aku tidak percaya padamu. Apa masih mentah? Mungkin bisa didiamkan dulu sebelum dimakan. Ini bukan masalah mentah atau tidak. Tapi ini memang tidak bisa dimakan. Lihat saja sendiri. Yang biasa kita makan adalah varietas hasil budidaya. Biji di dalam daging buahnya sudah menyusut. Tapi pisang liar yang tidak dibudidayakan ini, bahkan setelah matang, bijinya masih ada. Sama sekali tidak bisa dimakan. Tidak bisa dimakan? Apa anaknya pisang? Kalau mau makan, yang makan daging. Daging? Dari mana ada daging? Makan kamu. Lihat ini. Gadis populer terdampar di pulau terpencil. Orang lain di alam liar kelaparan berhari-hari. Tapi Qin Feng malah mengajak. Gadis populer itu berwisata kuliner di pulau terpencil. Lihat, inilah daging dari pohon pisang. Cuma ini, bulat apa ini? Enak tidak? Reaksi ini tidak benar. Kenapa begitu tenang? Ini namanya ulat pisang. Kandungan proteinnya 6 kali lipat dari daging sapi loh. Kalau dibalut tepung roti dan digoreng hingga keemasan. Anak tetangga pun bisa ngiler sampai menangis. Sudah bisa dimakan. Enak. Rasanya seperti makan telur kepiting. Ini jauh lebih enak daripada daging ular. Iya, kalau lapar, apa saja terasa enak. Tapi aku tidak menyangka kamu tidak menolak ulat pisang. Aku benar-benar terkejut. Sekarang jajanan pinggir jalan juga ada serangga goreng, belalang, kalajengking, dan sejenisnya. Aku pernah memakannya sebelumnya. Yalu, tolong ambilkan tali kulit kayu itu. Qin Feng, kamu gila. Merusak botol plastik sampai seperti ini. Kalau sudah begini, bagaimana cara membuat perangkap ikan? Perangkap ikan? Iya, waktu aku kembali tadi, aku melihat ada banyak ikan di sungai. Pintu masuk perangkap yang kubuat ini berbentuk corong. Saat ikan masuk, jalurnya dari besar ke kecil, jadi mudah berenang masuk ke dalam botol. Tapi saat keluar, jalurnya dari kecil ke besar. Jadi mereka mudah tersangkut dan sulit untuk keluar. Tuan rumah membuat perangkap ikan dari sampah. Mendapatkan 200 poin. Lalu bagaimana kita minum air? Gampang, pakai batok kelapa. Cukup masukkan batu panas yang sudah dibakar ke dalam batok kelapa berisi air. Ulangi beberapa kali. Airnya akan mendidih. Oh, begitu rupanya. Kalau begitu, kita harus pergi ke pantai. Tapi sebelum itu, kita pasang dulu perangkap ikannya. Perangkapnya sudah dipasang. Ayo kita ke pantai. Tunggu, apa kamu mencium sesuatu? Sekarang setelah kamu bilang, sepertinya memang ada bau sesuatu. Baunya cukup familiar. Qin Feng, lihat di sana. Daun mint ini punya efek mengusir nyamuk. Kita gali beberapa dan tanam di sekitar perkemahan. Dengan begitu, kita tidak akan diganggu nyamuk lagi. Kalau begitu, ayo cepat gali yang banyak. Dengan daun mint ini, malam ini seharusnya tidak akan ada nyamuk, kan, Hamem? Istirahatlah sebentar. Setelah tengah hari, kita pergi ke pantai untuk mengambil kelapa yang kemarin. Tuan rumah membuat tungku masak. Mendapatkan 200 poin. Dapat hadiah lagi. Apa jangan-jangan kalau aku membuat barang untuk bertahan hidup, aku juga bisa dapat poin? Kalau begitu, barang-barang di toko itu sudah di depan mata. Sialan, siapa yang melakukan ini? Apa jangan-jangan ada orang lain di pulau ini? Dilihat dari bekas pecahannya. Ini bukan dibuka oleh manusia. Mungkinkah binatang buas seperti singa atau harimau? Bukan, kedua predator itu pemakan daging. Lagi pula, apa kamu pernah dengar binatang buas makan kelapa? Meskipun tidak ada binatang buas yang makan kelapa, tapi ada makhluk yang makan kelapa. Maksudmu, kepiting kelapa? Benar. Ketemu. Wow. Kepiting kelapa ini besar sekali. Beratnya pasti sekitar 3-4 kilogram. Ayo pergi. Kenapa pergi? Kepiting kelapa ini bisa dimakan loh. Kamu ini bodoh atau bagaimana? Kalau dia tidak turun, bagaimana cara menangkapnya?
Cepat, kepiting kelapanya mau naik lagi. Tenang saja, berani memakan kelapaku. Tidak akan kubiarkan begitu saja. Ekspresi yang jahat. Beberapa saat kemudian, kepiting kelapa itu memetik beberapa kelapa lagi. Saat kepiting itu membuka satu kelapa, Qin Feng segera merebut kelapa yang sudah terbuka itu. Tak berdaya, kepiting kelapa itu terpaksa membuka kelapa yang lain. Qin Feng seperti sebelumnya, merebutnya lagi saat sudah terbuka. Tak lama kemudian, beberapa buah kelapa semuanya berhasil dibuka. Secara gratis oleh si kepiting kelapa, ternyata dia ingin mencari tenaga kerja gratis. Pantas saja tadi dia tidak langsung menangkap kepiting kelapa itu. Hari sudah mulai gelap. Ayo kita pulang. Sepertinya sumber daya ikan di sungai ini cukup melimpah. Ikan yang tertangkap lebih banyak dari perkiraan. Hanya saja botol ini terlalu kecil. Kalau tidak, pasti dapat lebih banyak ikan. Kamu kembali ke perkemahan dan istirahat dulu. Setelah aku selesai membersihkan ikan ini, aku akan menyusul. Baiklah. Setelah Qin Feng membersihkan semua ikan, dia memasukkan kembali jeroan ikan ke dalam botol. Sebagai umpan baru, tuan rumah menyelesaikan misi ahli memancing. Mendapatkan 500 poin. Oh, misinya sudah selesai? Bukankah itu berarti aku sekarang punya 2000 poin? Dan bisa menukar barang di toko? Tapi sebaiknya aku kembali dulu. Malam nanti saat istirahat baru kupelajari lagi. Daging kepiting ini enak sekali. Rasanya manis. Dan ada sedikit aroma kelapa. Untung kita menangkapnya. Kalau tidak, 3 ikan kecil tadi tidak akan cukup mengenyangkan. Hamen dengan perangkap ikan yang sekarang masih belum bisa memenuhi kebutuhan harian kita. Jadi, tugas utama kita untuk bertahan hidup saat ini adalah mencari makanan. Kenyang, makan malam ini sangat memuaskan. Aku tidur dulu. Nanti tengah malam, jangan lupa bangunkan aku untuk ganti jaga. Serahkan padaku. Seharusnya tidak akan ada binatang buas yang muncul, kan? Pergi, cepat pergi. Ini aku. Kamu ternyata, aku kaget setengah mati. Aku belum membangunkanmu, kenapa kamu bangun sendiri? Kamu tidurlah, biar aku yang berjaga. Kamu sudah cukup istirahat? Kalau begitu, biar aku saja yang jaga sisa malam ini. Jangan, Aku tidak mau saat sedang pulas-pulasnya tidur. Kamu malah memukul kepalaku dengan kapak sampai pecah. Baiklah. Pas sekali, ayo kita lihat. Barang bagus apa yang bisa ditukar dengan 2000 poin? Yang bisa ditukar dengan 2000 poin adalah beberapa buku ini. Sepertinya semuanya sangat berguna untuk bertahan hidup di alam liar. Tapi poinku hanya cukup untuk menukar salah satunya. Sialan. Hanya anak kecil yang memilih. Aku mau semuanya. Saat ini, peralatan di pulau ini sangat kurang. Produktivitas sangat rendah. Pilih yang ini saja dulu. Permintaan diterima, mulai dikirimkan. Benar seperti dugaanku. Jika bisa membuat semua barang di dalamnya, jangankan sebulan, bahkan hidup selama 1,5 tahun pun, tidak akan jadi masalah. Menukar barang. Mendapatkan 1 kali kesempatan undian gratis. Oh, tanda tanya. Di roda putar ini tidak ada kotak kosong atau terima kasih. Ini benar-benar undian yang pasti dapat hadiah. Haha, lihat aku sekali coba langsung dapat jackpot. Astaga, ini adalah bakat yang harganya puluhan ribu poin. Dapat jackpot. Tuan rumah, apakah ingin segera mencobanya? Sial, ternyata hanya kartu percobaan. Terlalu bersemangat. Qin Feng, pagi. Qin Feng, kamu kemana? Kamu sudah bangun. Qin Feng. Lain kali kalau kamu mau pergi, bilang dulu padaku ya. Baiklah. Lain kali aku akan lebih perhatian. Tadi aku lihat kamu tidur nyenyak sekali, jadi tidak tega membangunkanmu. Kamu takut aku meninggalkanmu sendirian? Begini, aku akan pergi sebentar. Sebelum aku kembali, jangan pergi ke dekat sungai. Hah? Kenapa? Oh, ingat untuk menguburnya. Jangan sampai meninggalkan bau. Jangan sekali-kali mencemari sumber air. Apa? Mengubur apa? Aku mau mandi. Mandi? Hampeah. Oh, ternyata mau mandi. Bikin kaget saja. Seolah-olah aku akan mengintipmu saja. Keberuntungan yang bagus. Menemukan beberapa jamur yang bisa dimakan. Yali belum kembali.
Wanita ini mandinya lama sekali ya. Gawat, Yali. Si primadona sekolah sedang mandi di sungai. Tapi tiba-tiba si pria melompat ke sisinya. Bahkan memasukkan tangannya ke dalam air. Siapa sangka si primadona tidak hanya tidak marah, tapi malah menunjukkan wajah penuh kegembiraan. Ada apa? Kamu tidak apa-apa? Tolong, ada ular, ada ular. Tenang, ini bukan ular. Ini belut. Belut tidak beracun bagi sesama belut. Tapi kemampuannya untuk menyerang benar-benar hebat. Hebat sekali. Kamu pergi dari sini. Aku akan menunggu Yem di sini. Agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Aku sedang khawatir memikirkan makanan untuk hari ini. Sekarang sudah beres. Sudah ada solusinya. Tapi belut ini besar sekali. Kelihatannya panjangnya 1,5 meter. Apa mungkin karena lingkungan alam di pulau terpencil ini bagus? Kamu sudah bangun. Mem. Kenapa kamu terus menatapku? Karena kamu cantik. Aku kembali ke perkemahan dulu. Aduh, malu sekali rasanya. Qin Feng menyebalkan. Tidak kusangka aku akan mengatakan hal seperti itu. Belut, biasanya tidak hidup sendirian di satu area perairan. Lihat saja, akan kutangkap semua sisa belutnya. Kamu menangkap 2 ekor belut lagi. Bukankah itu artinya masalah makanan kita sudah teratasi? Kamu terlalu banyak berharap. Aku sudah mencari di seluruh area perairan itu, dan hanya menemukan sebanyak ini. Sepertinya sudah tidak ada belut lagi di perairan itu. Bantu aku pegang ini. Aku akan membuat rak. Apa semuanya akan dipanggang sekarang? Kita tidak akan bisa menghabiskannya, kah? Aku berencana mengasapinya. Untuk mengeringkan dan membunuh kuman pada daging belut. Menjadikannya daging asap. Agar mudah disimpan. Oh, kamu ternyata bisa melakukan ini juga ya? Tentu saja. Apa ada yang bisa kubantu? Kulihat kamu sibuk terus. Aku jadi tidak enak, hanya duduk-duduk di samping. Aku akan mengajarimu cara menganyam tali rami. Kamu anyam semua kulit kayu di perkemahan menjadi tali rami. Besok kita akan membangun dinding penahan angin yang lain. Baik, setelah Qin Feng mengajari Yelin menganyam tali. Dia pergi ke sisi barat untuk mengambil perangkap ikan. Karena berpikir akan ada daging belut untuk dimakan selama 2 hari ini, Qin Feng membuat sebuah kolam kecil dari batu di sisi barat. Dan memasukkan semua ikan yang ditangkap ke dalamnya. Dengan begitu, setelah daging belutnya habis dimakan, mereka seharusnya masih punya simpanan. Ikan, sudah siap? Jangan terburu-buru. Tunggu aku tambahkan beberapa kerang. Ya Tuhan, ini enak sekali. Tentu saja, ini kan a bit of deserted island, bukan? Yelin, cepat lihat apa yang kutangkap. Wow. Banyak sekali kelinci. Aku akan ke tepi sungai dulu untuk mengurus kelinci-kelinci ini. Kelinci kan lucu sekali. Bagaimana bisa kamu memakan kelinci? Aku lupa kalau wanita memang tidak tega dengan binatang lucu. Kalaupun mau dimakan, setidaknya kita besarkan dan gemukkan dulu. Dengan begitu, dagingnya akan lebih banyak. Sepertinya reaksinya tidak sesuai harapan. Kalau begitu, malam ini kita makan yang besar dulu. Yang kecil kita pelihara dulu. Pelihara baik-baik. Daging kelinci ini amis sekali. Kalau begitu, makan saja ikan bakarnya. Berikan daging kelincinya padaku. Benar-benar amis. Kupikir setelah diolah akan lebih baik. Ternyata bau amisnya masih sangat menyengat. Apa yang membuatmu begitu senang? Coba ceritakan biar aku ikut senang. Kamu lupa besok adalah hari ke-7, hari terakhir. Soal tim penyelamat itu. Besok kita akan pergi dari sini. Apa kamu tidak senang? Senang, tentu saja senang. Sepertinya malam ini kita harus bersiap-siap. Kita kan akan pergi. Kenapa kamu tidak melepaskan kelinci liar itu kembali ke alam? Kamu pikir kandang kayu itu bisa menahan mereka? Mereka tidak berani bertindak kegabahannya karena kita ada di sini. Kalau tidak, dalam sekejap kandang itu sudah mereka gerogote. Baguslah kalau begitu. Tim penyelamat belum juga datang. Sepertinya kita harus menunggu sebentar. Kita sudah menunggu begitu lama. Menunggu sedikit lebih lama juga tidak masalah. Benar juga. Kalau begitu, kita duduk saja di sini dan menunggu perlahan. Sepertinya kita harus bermalam di pantai ini lagi. Kita harus menyiapkan kayu bakar dan makanan untuk bermalam. Seperti kelapa. Feng, tim penyelamatnya lambat sekali. Sudah hampir malam, kok bisa begini? Apa aku salah ingat?
Mungkin besok baru hari ketujuh. Apa tim penyelamat melupakan kita? Atau mereka sudah menyerah pada kita, Dilin? Apa kita akan mati di sini? Dilin, tenanglah. Tidak mungkin. Qin, katakan padaku itu tidak akan terjadi, kan? Tidak akan seperti ini. Apa yang kamu lakukan? Kamu menyakitiku. Menangislah sepuasmu. Harga. Tim penyelamat tidak akan datang. Tidak akan pernah datang lagi. Tidak apa-apa. Kalau tim penyelamat tidak datang, ya sudah. Bukankah masih ada aku? Kenapa tadi malam kamu memukulku? Aku? Hehehe, terima kasih untuk yang tadi malam. Karena kamu tahu maksud dari tamparanku. Lalu apa maksud dari tamparanmu ini? Kamu menamparku sekali. Aku membalas tamparanmu, itu wajar saja. Haha, oh ya? Tadi kamu bilang apa? Aku tidak dengar dengan jelas. Coba katakan sekali lagi. Seingatku, biasanya jam segini air laut sudah surut. Kenapa sekarang belum ada tanda-tandanya? Ya. Waktu air laut surut itu tidak tetap. Umumnya, waktu surut di hari berikutnya akan lebih lambat 48 menit dari hari sebelumnya. Dihitung sejak kita tiba di pulau terpencil ini. Sudah 6 hari berlalu. Artinya, kita harus menunggu sekitar 5 jam lagi baru airnya akan surut. Kita tunggu saja. Kita kembali saat airnya sudah surut. Sudah seminggu berlalu. Menurutmu, kapan tim penyelamat bisa menemukan kita di sini? Ngomong-ngomong, sepertinya aku pernah membaca di suatu buku bahwa orang yang hilang dalam kecelakaan setelah 2 tahun secara hukum dapat dinyatakan meninggal dunia. Umumnya, jika dalam sebulan tim penyelamat masih tidak bisa menemukan kita, upaya pencarian kita akan berkurang. Bahkan mungkin dihentikan. Bisakah kamu mengatakan sesuatu yang lebih baik? Tapi kalaupun tidak ditemukan, ya sudahlah. Kamu lupa dengan senior Xiaoxiao? Benar juga, kita bisa membuat kapal sendiri. Sepertinya tamparan semalam ada gunanya juga. Untung kita kembali lebih awal. Kalau tidak, kelinci-kelinci di kandang ini pasti sudah kabur. Kelinci kecil ini hebat juga ya. Kalau kelinci yang besar, mereka pasti sudah kabur dari dulu, kan? Kilil, tolong awasi kelinci-kelinci ini. Jangan sampai mereka kabur. Aku akan menyalakan api. Qin Fang, hidangan lautnya sudah matang. Cepat kemari dan makan. Oh ya, sisa cangkang kerang tolong dikumpulkan, jangan dibuang. Memangnya untuk apa? Untuk saat ini belum ada gunanya, tapi mungkin nanti akan berguna. Makanan laut yang kita bawa hari ini sepertinya hanya cukup untuk 2 hari. Sepertinya besok kita harus mencari sumber makanan lain. Sudah kenyang? Aku mengantuk, aku tidur dulu. Ingat, bangunkan aku tengah malam nanti. Atau baik. Pikiran Qin Fang pasti tidak tidur semalaman tadi. Sudah pagi, kamu sudah bangun. Kenapa tengah malam tadi kamu tidak membangunkanku untuk berjaga? Kulihat kamu tidur nyenyak sekali, jadi aku tidak tega membangunkanmu. Aku ingin kamu beristirahat dengan baik semalam. Hari ini istirahat saja yang cukup. Tidak usah melakukan apa-apa lagi. Hari ini air laut akan surut sekitar jam 1 siang. Sebelum itu, aku akan mencari sumber daya lainnya. Qin Feng mencari di hutan selama 2 jam. Tapi tetap tidak menemukan sumber daya yang berguna. Memperkirakan waktu. Sebaiknya aku pergi ke pantai sekarang, agar tidak ketinggalan waktu air surut. Primadona kampus terdampar di pulau terpencil. Qin Feng tidak hanya membawa sang primadona, memulai update of the Sacred Island-nya, bahkan melakukan olahraga berat bersamanya. Qin Feng, kamu sudah kembali. Ikan bakar ini kamu yang siapkan? Makanya aku siapkan lebih awal. Cepat ke sini, ikannya keburu dingin. Ini apa? Gesekan? Apa ada yang salah dengan ikannya? Kenapa kamu tidak makan? Ini agak panas. Aku tunggu dingin sedikit baru makan. Sebaiknya jangan hancurkan semangatnya. Mungkin ikan ini kelihatannya saja tidak enak. Siapa tahu rasanya enak. Bagaimana rasanya? Enak tidak? Rasa ini benar-benar luar biasa. Benarkah? Kalau begitu aku coba juga. Semuanya gosong. Daging ikannya pahit. Tidak enak sekali.
Berhasil. Aku hampir mati menahannya. Maafkan aku. Aku sudah menyia-nyiakan makanan yang begitu berharga. Bukan disia-siakan. Hanya sedikit gosong. Lain kali lebih hati-hati saja. Kamu makan kerangnya saja. Berikan ikannya padaku. Aku juga mau makan. Setelah makan malam, Qin Fei menggunakan bambu yang telah ditebang untuk membuat perangkap ikan dan dua. Dan berhasil mendapatkan 500 poin. Keesokan harinya, mereka berdua datang ke hutan bambu itu. Hutan bambu ini, besar sekali. Ujungnya tidak terlihat. Iya kan, waktu pertama kali aku ke sini. Aku juga kaget. Tugas mencari rebung kuserahkan padamu. Ingat, tidak peduli kamu menemukannya atau tidak. Sebelum sore, kamu harus kembali ke sini untuk bertemu. Kita juga butuh waktu untuk kembali ke perkemahan. Tenang saja. Bahkan jika kamu tidak bilang, aku tidak akan berani pergi terlalu jauh. Cari rebung, ayo keluar ketemu. Rebung sebanyak ini. Seharusnya cukup untuk dimakan beberapa waktu, kan? Suara apa itu? Babi hutan. Tenang, saat ini harus tetap tenang. Jangan sampai membuat babi hutan ini kaget. Aku harus segera memberitahu Qin Fei tentang ini. Aku tidak boleh berlama-lama di sini. Cepat sekali kamu kembali. Babi hutan. Ada sekawanan babi hutan di sana. Kamu bilang kamu bertemu babi hutan? Kamu yakin tidak salah lihat? Aku melihatnya dengan sangat jelas. Di sebelah sana, ada sekitar 7 atau 8 ekor. Sekarang mereka sedang bergerak ke arah sini. Ayo, kita segera pergi dari sini. Sial, tidak kusangka di sini juga ada babi hutan. Jalan pulang kita terhalang. Kita ketahuan. Cepat lari. Capek sekali, aku sudah tidak kuat lari. Kamu benar-benar tidak boleh. Aku tidak kuat lari lagi, kamu pergilah. Aku hanya jadi beban. Jangan pedulikan aku. Kamu ini, kebanyakan nonton drama murahan ya? Qin Fei, cepat pergi. Diam. Kalau sudah tidak bisa lari, lebih baik kita pertaruhkan semuanya dan lawan. Pemburu tua di desa pernah berkata, serigala tunggal, babi berkelompok. Tidak perlu ditakuti. Serigala memang menakutkan. Tapi itu kalau mereka bergerombol. Kalau hanya seekor serigala, dia akan merasa takut karena tidak ada temannya. Sehingga tidak bisa mengeluarkan kekuatan aslinya. Sedangkan babi hutan justru sebaliknya. Saat bergerombol, mereka sangat pengecut. Tidak ada yang mau jadi yang pertama menyerang dan terluka. Malah jadi mudah diusir. Berhasil, gertakannya berhasil. Tinggal selangkah lagi. Kalau tidak punya nyali, untuk mendekat. Cepat menyingkir dari hadapanku. Tidak bisa, kakiku lama sekali. Qin Fang, kamu tidak apa-apa. Kamu baik-baik saja, kak? Ada yang terluka? Syukurlah, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Sekarang bukan waktunya untuk ngobrol. Tunggu aku ambil barang-barang, kita langsung kembali ke perkemahan. Kenapa masih ada satu babi hutan di sini? Ternyata dia terluka, makanya tidak lari. Gawat sekarang. Saat babi hutan sendirian, ia akan berada dalam kondisi terkejut. Dan sangat mudah mengamuk. Begitu merasa terancam. Ia akan bertarung sampai mati. Sialan. Cepat kembali ke perkemahan lewat jalan tadi. Bagus, berhasil memancing babi hutan itu ke sini. Selanjutnya, saatnya menunjukkan keahlian yang sebenarnya. Kartu percobaan lincah cetak. Berhasil digunakan. Durasi, 1 hari. Tidak
disangka bakat ini membutuhkan begitu banyak tenaga, tidak kuat. Kalau terus berlari seperti ini, aku bisa mati kelelahan. Seharusnya babi hutan itu sudah ketinggalan, kan? Suara ini. Jangan-jangan babi hutan itu menyusulku? Aku harus segera bersembunyi. Jangan sampai ketahuan. Apa mungkin babi hutan itu menemukanku? Lewat bau? Gawat, aku ketahuan. Untunglah ini babi jantan. Dia tidak bisa memanjat. Kalau begini terus, tidak sampai setengah jam, pohon ini akan tumbang. Sepertinya luka di tubuhnya membuatnya kehabisan banyak darah. Dan babi hutan itu sudah kehabisan tenaga. Babi hutan ini beratnya sekitar 100 kg. Kalau bisa membunuhnya dan dibuat jadi daging asap, setidaknya bisa dimakan selama sebulan. Mungkin aku bisa memanfaatkannya selagi ia lemah untuk menghabisinya. Cepat, aku harus lebih cepat. Untuk apa kamu membungkus abu itu? Kalau bertemu babi hutan lagi, aku akan lemparkan bungkusan abu ini ke wajah mereka untuk membutakan mata mereka. Lalu kita kabur. Jadi kamu benar-benar berencana kembali ke hutan bambu? Aku harus menemukan Qin Feng. Sepertinya kamu tidak perlu melakukan itu. Kamu kembali begitu cepat. Setidaknya ambil dulu ikan di perangkap dong. Qin Feng, kamu tidak apa-apa? Ada yang terluka? Apa aku terlihat seperti orang terluka? Aku takut sekali kamu tidak bisa kembali. Aku kan baik-baik saja sekarang. Kenapa seluruh bajumu basah kuyup? Habis mandi, ceritanya panjang. Setelah aku memancing babi hutan itu nanti saja aku ceritakan. Lagi pula, kita kan bukan anak SMP atau SMA yang masih polos dan lugu. Masa kamu masih malu-malu? Lepas saja bajumu. Letakkan di dekat api unggun agar kering. Malam hari suhunya dingin. Jangan sampai masuk angin. Malam. Ada apa? Iya. Jika kamu terdampar di pulau terpencil bersama primadona sekolah, dan hanya ada kalian berdua di pulau itu, apakah kamu akan menciptakan sebuah bangsa baru bersamanya di pulau itu? Atau mencari segala cara untuk kembali ke dunia nyata? Hah? Qin Feng, kamu benar-benar menyembelih babi hutan itu? Keempat kaki babi besar ini diambil dari babi hutan itu. Sudah dipotong. Cukup untuk kita makan selama seminggu, kan? Kalau kita berhemat, bisa cukup untuk lebih dari setengah bulan. Daging putih ini apa? Kelihatannya berminyak sekali. Itu lemak babi. Kamu tidak tahu? Kamu hanya perlu tahu ini digunakan untuk membuat minyak babi. Membuat minyak babi? Kita tidak punya panci. Kalau tidak punya, kita buat saja sendiri. Mau main tanah liat? Kamu perhatikan dulu di samping. Aku akan tunjukkan cara membuatnya. Lihat baik-baik. Sebelum membuat tembikar, pertama, gunakan tanah liat secukupnya untuk membuat dasar. Lalu, sesuai dengan ketebalan dan ukuran barang yang akan dibuat. Pilih tanah liat menjadi gulungan-gulungan dengan ukuran yang sama. Selanjutnya, lilitkan gulungan tanah liat itu satu persatu di sekeliling dasar. Dan akhirnya selesai. Ah! Benda yang kamu bentuk sepertinya. Bukan, pikiranmu terlalu kotor. Tanah liat ini sangat lembut, jadi saat membentuknya harus sangat hati-hati. Kalau tidak, nanti akan jadi sepertiku. Membuat benda yang bentuknya aneh-aneh. Metodenya sudah aku ajarkan padamu. Sekarang coba kamu lakukan sendiri. Baik, aku tidak percaya. Sebuah mangkuk kecil. Aku tidak bisa membuatnya. Sempurna, sepertinya benda ini tidak terlalu sulit dibuat. Yalin, bagaimana hasil buatanmu? Gagal juga tidak apa-apa. Awalnya semua orang seperti itu. Gagal beberapa kali lagi juga. Aku sudah membuat beberapa, tapi semuanya tidak terlalu memuaskan. Sialan, dia ternyata adalah Saint Body ke-8 bawahan lahir. Ternyata badutnya adalah aku sendiri. Sebenarnya, kamu tidak perlu menuntut terlalu tinggi. Asal bisa dipakai saja sudah cukup. Aku tidak akan membuat tembikar lagi untuk sementara. Coba kamu buat yang bisa digunakan untuk memasak. Aku akan mencari penawarnya. Selanjutnya, serahkan saja pekerjaan membakar ini padaku. Aku lebih baik tidak mencari susah sendiri. Seberapa besar? Ukurannya sama seperti yang biasa dipakai di rumah saja. Kalau terlalu besar, akan sulit untuk dibakar. Qin Feng membawa tembikar yang dibuat Yaliang ke samping untuk diangin-anginkan. Kemudian mulai membuat tungku tanah liat. Hingga sore hari baru selesai prototipenya. Keesokan paginya,
Singsong mulai membakar tembikar yang dibuat kemarin. Melakukan pembakaran. Ini kira-kira butuh waktu berapa lama untuk dibakar? Untuk tembikar kasar seperti buatan kita, biasanya perlu dibakar sekitar 5 jam. Lama sekali? Berarti harus menunggu sampai sore dong? Bukan hanya itu. Aku beritahu kamu kalau pembakarannya berhasil. Keramiknya harus dingin. Selama 1 malam baru bisa digunakan. Kalau maksudmu membakar tembikar tidak sesederhana melemparnya ke dalam api. Saat proses pembakaran, suhu dan waktunya harus disesuaikan dengan situasinya. Kalau tidak terkontrol dengan baik, akan muncul masalah seperti tembikar, retak, atau berubah bentuk. Jadi, sebaiknya kamu membuat lebih banyak tembikar sebagai cadangan. Hanya aku sendiri? Saat membakar, suhu di dalam tungku harus tetap terjaga. Jadi aku harus mengawasinya di sini. Lagi pula, hal seperti ini, aku yakin bagimu pasti sangat mudah. Serahkan saja urusan membuat tembikar ini padaku. 3 jadi 1. Pagi ini aku membakar dengan sia-sia. Singsong mencari pengetahuan di benaknya. Dia menumbuk tembikar yang pecah menjadi bubuk, lalu mencampurkannya ke dalam tanah liat. Benar saja, tingkat keberhasilan pembakaran meningkat pesat. Keesokan harinya, King Fang menggunakan wajan besar yang sudah jadi untuk membuat minyak babi dan sabun. Keberhasilan pembuatan sabun membuat Yelin sangat gembira. Setelah itu, King Fang menghabiskan 1 hari lagi untuk membuat 2 busur dan anak panah. King Fang, ada petir. Cepat, masukkan kaki babi hutan dan dendeng ke dalam wadah dan tutup rapat agar tidak lembab dan berjamur. Sabunnya juga begitu. Entah hujan ini akan turun berapa lama. Melihat dari derasnya hujan, sepertinya tidak akan berhenti dalam waktu dekat. Mungkin akan turun sampai besok. King Fang, apakah kamu ini seorang jenius tersembunyi? Kenapa kamu bicara begitu? Bisa memanfaatkan ilmu yang dipelajari untuk membuat sabun. Kalau bukan jenius, apalagi? Hanya seorang siswa biasa yang nilainya pas-pasan. Aku hanya suka membaca berbagai macam buku saja. Pengetahuan seseorang tidak bisa diukur dengan nilai. Menilai seseorang dari prestasinya jelas tidak adil. Apakah orang tuamu sangat mementingkan nilai? Semua orang tua di dunia ini sama saja. Suara apa itu? Suara ini. Jangan-jangan. Yalin, cepat bangun, jangan tidur. Sudah waktunya sarapan? King Fang, apa yang kamu lakukan? Jangan tanya, nanti aku jelaskan. Sekarang yang terpenting. Cepat bantu aku mendorong tiang kayu ini hingga roboh. Apa yang terjadi? Jangan bicara dulu. Aku takut setengah mati. Kukira binatang buas apa? Mereka datang. Benar dugaanku begitu. Suara babi hutan. Tapi, jumlah kawanan babi hutan ini terlalu banyak. Ada sekitar 20-an ekor. Kedua babi hutan itu diam di sana dan tidak pergi. Tidak perlu takut. Mereka tidak bisa naik ke sini. Untung saja hari hujan, jadi baunya tersapu air. Kalau tidak, Lisa bisa kita ketahuan oleh kedua babi hutan itu. King Fang, cepat lihat. Apakah mereka sudah mati? Sepertinya tidak. Seharusnya masih bernapas. Entah, apakah mereka berpura-pura seperti babi hutan sebelumnya? Sama seperti babi hutan yang sebelumnya. Kalau benar-benar mati sakit, aku bisa menggunakan belati untuk menghabisi kedua babi hutan ini. Tapi untuk sekarang, kita tidak boleh mengambil risiko. Ngomong-ngomong, entah apa yang terjadi pada kedua babi hutan ini. Luka di tubuh mereka sangat mengerikan. Seolah-olah terkena sabetan cambuk raksasa. Suhu tubuh kami terbawa oleh air hujan. Suhu tubuhku dan Yalin turun drastis. Kalau begini terus, kita pasti akan mati kedinginan. Entah kapan kedua babi hutan ini akan pergi. Kita harus mencari cara. Nanti aku akan melempar sepatuku keluar. Kalau kedua babi hutan itu terpancing, kita manfaatkan kesempatan itu untuk pergi dari sini. Kedua babi hutan itu sudah pergi. Ya, sudah pergi. Aku turun dulu. Lalu aku akan menangkapmu. Aku sudah siap. Lompatlah. Aku akan menangkapmu. Baik, aku lompat ya. Sial. Sakit sekali. King Fang, kamu tidak apa-apa. Ya.
Aku hampir saja mati karenamu. Tuan rumah telah menyelesaikan misi malam hujan yang berbahaya. Mendapatkan 3.000 poin. 3.000 poin? Kamu bilang apa? Apa aku mengatakan sesuatu? Kamu salah dengar mungkin. Oh, untung kamu sudah merobohkan pondoknya lebih dulu. Jadi kita terhindar dari bantuan langsung. Kalau tidak, pasti kita akan hancur lebur ditabrak kawanan babi hutan itu. Meskipun begitu, masih banyak rangka yang patah. Harus segera diganti nanti. Tapi untuk kondisi sekarang, masih lumayanlah. Untung kalian, makhluk-makhluk imut ini, tidak apa-apa. Kalau sampai lari, aku tidak bisa memakan kalian lagi. Jangan dengan wajah tersenyum mengatakan hal yang begitu menakutkan. Baiklah. Kayu bakar yang disimpan di kamp basah semua karena hujan. Semoga matahari cepat mengeringkannya. Aku harus segera menyelesaikan busur ini. Dengan begitu, kita akan punya kemampuan untuk melindungi diri. Lepaskan pakaian dalammu dan berikan padaku. Kamu mau? Mencuci pakaian bersama bisa menghemat sabun, tahu? Tidak mau? Khusus pakaian dalam tidak boleh. Baiklah, terserah kamu kalau begitu. Malam ini kawanan babi hutan itu tidak akan datang lagi, kan? Kalau datang pun tidak masalah. Dengan suara gaduh seperti itu, kita pasti bisa menghindar lebih dulu. Malam ini kamu tidur duluan saja. Aku akan berjaga di paruh pertama malam. Kalau begitu, nanti tengah malam jangan lupa bangunkan aku ya, setelah Yalin tertidur. Xingfeng menggunakan metode dari benaknya. Dan berhasil membuat sebuah gebusur dan beberapa anak panah. Dia juga mendapatkan hadiah sistem sebesar 2.000 poin. Sekarang totalnya ada 11.000 poin. Sudah bisa membeli bakat. Saat ini ada 2 bakat yang bisa ditukarkan. Swipe Chaita, aku sudah pernah merasakannya. Itu adalah bakat yang meningkatkan kecepatan. Bisa dibilang seperti skill untuk menyelamatkan diri, tapi stamina yang digunakan terlalu besar. Tidak bisa digunakan dalam waktu lama. Jika bertemu dengan musuh seperti babi hutan yang tangguh, dan tidak akan berhenti sampai mati, dan juga bisa merasakan sakit. Hewan aneh itu, meskipun aku berhasil lari, itu hanyalah perjuangan yang sia-sia. Pada akhirnya, aku tetap akan diburu sampai mati. Kekuatan seperti banteng. Kekuatan yang luar biasa, jika aku mendapatkan bakat ini. Jika bertemu babi hutan lagi, aku benar-benar bisa melawannya. Tapi itu hanya untuk pertarungan 1 lawan 1, kalau bertemu dengan sekawanan babi hutan. Itu seperti mencoba melawan banyak musuh sendirian. Pasti akan mati. Tapi sekarang aku sudah punya busur. Itu bisa menutupi kekuranganku dalam hal kekuatan. Jadi lebih baik aku memilih Swift Chaita dulu. Memikirkan hal itu, Xingfeng segera memilih untuk menukarkan bakat Swift Chaita. Seketika, sebuah kekuatan ajaib mengalir ke dalam tubuh Xingfeng. Oh, apakah ini hanya perasaanku saja? Aku merasa tubuhku menjadi lebih kuat dan tangguh. Dan seluruh tubuhku terasa sangat nyaman. Rasa lelah di tubuhku hilang seketika. Keesokan harinya, Xingfeng dan Yalin memperbaiki kembali kamp mereka. Tembikar yang dihancurkan oleh babi hutan. Mereka membuat yang baru lagi. Xingfeng juga menyempatkan diri untuk berlatih memanah. Hari ketiga, Xingfeng kembali datang ke pinggiran hutan bambu itu. Bersiap untuk mengumpulkan beberapa robung. Suara ini. Benar seperti dugaanku. Meskipun aku belum pernah melihat ayam hutan seperti ini, tetapi warnanya cukup indah. Mungkin aku harus mendekat sedikit lagi. Jarak ini sepertinya sudah cukup. Yes, kena. Jangan dimakan semua. Sudahlah, 3 ekor ayam liar juga cukup untuk beberapa kali makan. Benar-benar ayam paling bodoh di dunia ayam liar. Refleksnya lambat sekali. Sudah matang? Baunya harum sekali. Sudah matang. Sup ayam ini benar-benar lezat. Kalau ada sedikit garam, pasti lebih enak lagi. Kalau ada garam, sup ayamnya akan lebih enak, kan? Mungkin saja dot-dot-dotar. Aku lupa. Bagaimana mungkin ada garam di pulau terpencil ini? Andai saja ada garam. Bukan hanya membuat makanan lebih lezat, tetapi juga bisa menyediakan unsur mikro. Yang penting bagi tubuh, jangan mengeluh terus. Besok kita pergi ke pantai untuk mengambil garam.
Benar kan? Janji ya? Merebus sepanci besar air laut sampai kering. Pasti butuh waktu yang cukup lama, kan? Menurutku, kita bisa pergi mencari persediaan atau semacamnya. Kamu pergi sendiri saja. Kalau tidak ada apa-apa. Ke jalan-jalan di sekitar sini juga boleh. Lalu kamu? Aku berencana membuat jam matahari. Dengan jam matahari, kita bisa tahu waktu. Jadi bisa mengatur jadwal harian kita dengan lebih baik. Jam matahari? Bagus sekali. Kalau begitu, aku juga ikut membantu. Di bawah bimbingan King Feng. Mereka berdua tidak butuh waktu lama untuk berhasil membuat jam matahari versi sederhana. Setelah itu, King Feng membuat saringan sederhana untuk menyaring kotoran dari garang. Saat makan malam, Yelin akhirnya bisa menikmati sup ayam asin yang sudah lama ia dambakan. Sup ayam ini enak sekali. Reaksimu berlebihan sekali. Sir, kamu tidak mengerti. Iya, yang penting kamu mengerti. Ngomong-ngomong, sudah berapa lama kita di pulau terpencil ini? Kalau dihitung sampai hari ini, sudah 22 hari. Sudah hampir sebulan ya? King Feng, aku ingat kamu pernah bilang mau membuat kapal, kan? Kamu berencana membuat kapal seperti apa? Untuk bisa menyeberangi lautan, paling tidak kita butuh kapal nelayan. Tapi sebelum itu, kita harus meningkatkan kualitas hidup kita saat ini. Hanya dengan kami berdua. Untuk membuat sebuah kapal nelayan, waktu yang dibutuhkan pasti dalam hitungan tahun. Oleh karena itu, kita harus memperbaiki lingkungan hidup kita dulu. Hanya jika kita nyaman, baru kita punya energi lebih untuk melakukan hal lain. Kalau begitu, kita ganti pondok kayu ini dengan yang lebih kokoh. Misalnya, rumah bambu atau rumah kayu. Lain kali kalau bertemu binatang buas, kita juga punya tempat untuk bersembunyi. Tidak perlu lari tunggang langgam, hamem. Selain itu, kita juga harus memindahkan kamp kita. Pindah kamp? Kenapa tempat sekarang ini meskipun cukup luas, tetapi dikelilingi oleh pepohonan yang lebat, mudah bertemu dengan binatang buas. Dulu kita, waktunya mepet, jadi terpaksa berkemah di sini. Tapi sekarang masalah makan dan minum sudah teratasi. Waktu kita banyak. Sudah saatnya pindah ke lingkungan yang lebih baik. Lokasi yang tersembunyi ternyata tidak mudah ditemukan. Sudah mencari selama 4 hari, tapi belum menemukan satupun lokasi cadangan. Cahaya di sebelah sini sepertinya lebih terang. Apakah kita sudah mendekati tepi hutan? Entah apa yang akan kita lihat setelah keluar dari hutan. Ini cukup membuatku penasaran. Ini adalah padang rumput ini terpisah dari hutan di sekitarnya. Pemandangannya terbuka. Ini adalah lokasi terbaik untuk mendirikan kamp. Ada sebuah gua juga. Entah ada binatang buas apa di dalam gua ini. Kalau ada, kita harus mencari cara untuk menyingkirkannya. Aku tidak bisa melihat jelas kondisi di dalam gua. Aku akan melempar batu untuk memeriksanya. Hanya terdengar suara batu mengenai batu. Tidak ada pergerakan lain. Sepertinya di dalam gua ini. Gua ini luas sekali. Kalau tidak ada air yang menetes, ini adalah tempat tinggal yang sempurna. Ini adalah tulang belulang. Ini bukan gua tak berpenghuni. Dan melihat dari tulang belulang yang berserakan di lantai, penghuni gua ini pastilah seekor binatang buas. Sial, ini panda raksasa, harta nasional. Tidak, kepala hewan ini belang hitam putih. Sedangkan kepala panda raksasa berwarna putih. Hanya bagian matanya yang hitam. Apakah ini subspesies? Sepertinya dia tidak menyadariku. Kurasa indera penciumannya tidak terlalu tajam. Sepertinya untuk bisa menguasai gua itu, aku harus menyingkirkan makhluk ini. Sial, seberapa tebal kulit makhluk ini? Anak panah kayu tidak bisa menembus pertahanannya. Akan kucoba dengan anak panah batu. Ya ampun. Kepalanya ini jangan-jangan terbuat dari paduan emas 24 karat. Untungnya kecepatannya tidak terlalu tinggi. Aku lebih baik kembali dulu dan memikirkan cara. Panda, bukankah itu harta nasional? Bagaimana kalau kita lupakan saja? Kita bisa mencari tempat lain. Bahkan panah pun tidak bisa melukainya. Ini terlalu berbahaya.
Belum tentu itu harta nasional. Bentuk makhluk itu berbeda dengan panda. Tenang saja, kalau tidak bisa melawannya, kita lari saja. Kamu sudah punya rencana? Gesper ikat pinggangku ini terbuat dari besi. Aku berencana melelahkannya untuk membuat mata panah. Tapi ini paling banyak hanya bisa membuat 2 mata panah, kan? Ikat tali rami di ujung panah. Dengan begitu, anak panah yang ditembakkan bisa ditarik kembali. Dengan cara seperti ini, kedua mata panah seharusnya sudah cukup. Xingfang menghabiskan setengah hari untuk membuat pompa angin gaya kuno. Sementara Yelin membuat 2 cetakan mata panah. Dengan susah payah, mereka akhirnya berhasil membuat 2 mata panah dari besi. Tuan rumah membuat mata panah besi, mendapatkan 500 poin. Sayang sekali tidak ada cukup besi. Kalau tidak, dengan beberapa puluh anak panah, ditambah bakatku, Kaku bisa mengalahkan panda itu dalam sehari. Poin dari jam matahari dan garam laut sebelumnya. Ditambah yang baru-baru ini, totalnya ada 4.700 poin. Cukup untuk membeli buku baru. Yang paling kubutuhkan sekarang adalah ini. Ensiklopedia Hewan Liar. Sistem. Ensiklopedia Hewan Liar adalah produk gabungan. Beli bersamaan. Hanya butuh 4.500 poin. Apakah Anda yakin ingin membeli ensiklopedia hewan liar? Secara terpisah? Ada hal bagus seperti ini? Ayo kita beli bersama. Coba kita tes dulu dengan beberapa benda. Tidak ada. Apa dia pergi mencari makan? Aku tidak tahu. Apakah ensiklopedia hewan liar yang kubeli semalam punya informasi tentangnya? Zaman Yosen, 8 juta tahun yang lalu. Ini adalah makhluk prasejarah. Ini adalah fase awal dari kemunculan panda. Meskipun merupakan hewan karnivora, tetapi pada fase selanjutnya, karena perubahan lingkungan yang drastis, menyebabkan jumlah makanan berkurang drastis. Sehingga pada akhir kemunculannya, sebagian panda purba mulai memakan bambu sebagai makanan. Setelah melalui proses evolusi yang panjang, mereka berevolusi menjadi panda raksasa yang herbivora. Oleh karena itu, untuk menjinakkan panda purba, kita bisa mulai dengan mengubah makanannya. Ganti makanannya dengan bambu dan rebung, sehingga sifat buasnya akan berubah. Jika prosesnya berjalan lancar, dalam 1 atau 2 bulan, penjinakan akan berhasil. Ini adalah ensiklopedia. Informasimu. Menjinakkan makhluk prasejarah sebagai penolong adalah hal yang sangat menggiurkan. Masalah makanan ini. Tapi harus ada cara untuk membuat panda itu kehilangan kemampuan bergerak. Semoga benda ini bisa melukai keempat kaki panda itu sehingga ia tidak bisa melangkah. Dengan begitu, aku bisa mulai mengubah makanannya. Gawat, aku benar-benar membuatnya marah. Qin Feng segera mengaktifkan bakatnya untuk menjaga jarak aman. Lalu mencari kesempatan untuk memanah panda purba itu. Setelah beberapa saat bertarung tarik ulur, Qin Feng berhasil meninggalkan 6 luka di tubuh panda purba itu. Namun, tenaga Qin Feng juga hampir habis. Taktiknya berhasil. Hanya saja bakat ini terlalu menguras tenaga. Hari ini cukup sampai di sini. Selama beberapa hari ke depan, aku terus mengganggunya. Meskipun dia makhluk prasejarah, pasti ada saatnya dia tidak tahan lagi. Kita lihat saja siapa yang lebih tahan, panda kecil. 2 hari berikutnya, setiap ada waktu luang, Qin Feng datang untuk memanah panda purba itu. Namun, panda purba itu tidak bisa berbuat apa-apa terhadap Qin Feng. Kemarahannya membuat penguasa masa lalu itu sangat frustrasi. Anak, biasanya jam segini. Panda purba itu sudah kembali untuk istirahat. Kenapa hari ini tidak terlihat? Apa jangan-jangan dia mati karena kehabisan darah? Sial, ternyata dia bersembunyi untuk menyergap. Rasakan panahku. Sialan, panda ini ternyata belajar saat bertarung. Kehilangan 1 anak panah besi. Sebaiknya aku pergi dulu. Sekarang hanya tersisa 1 anak panah besi. Kalau ini rusak juga, aku benar-benar tidak punya cara lain. Harus mencari cara lain. Benar-benar seperti pucuk dicinta ulang pun tiba. Masalah ini jadi mudah sekarang. Yalin, aku kembali. Qin Feng, kamu kembali. Syukurlah, maaf membuatmu khawatir.
Siapa bilang aku takut? Aku hanya mengkhawatirkanmu. Katak ini cantik sekali. Tidak beracun, kan? Ini katak panah biru. Salah satu jenis katak panah beracun. Tentu saja beracun. Semakin cerah warnanya, semakin kuat racunnya. Yang ini aku tahu. Sama seperti jamur beracun, kan? Lalu kenapa kamu bawa pulang? Apa jangan-jangan kamu mau? Benar, aku ingin mencoba apakah bisa menggunakan ini untuk menjinakkan panda besar itu. Keesokan harinya, King Feng mengekstrak racun dari katak panah biru itu, membuat beberapa anak panah beracun, dan meminta Yalin membuat beberapa bola jerami yang basah di dalam dan kering di luar. Barulah dengan penuh percaya diri ia kembali ke gua panda itu. Tanahnya tidak ada genangan air yang jelas. Jejak kakinya juga mengarah ke dalam. Sepertinya dia masih di dalam. Hadiah ini khusus kusiapkan untukmu. Tadinya sudah banyak kehilangan darah. Tadi juga menghirup sebagian karbon dioksida. Sekarang, ayo kita berolahraga berat. Saatnya mencoba panah beracun yang khusus kusiapkan untukmu. Benar saja, mata panah batu. Racunnya masih sedikit kurang. Tapi ini justru bagus. Kalau terlalu banyak racun yang masuk, dan dia langsung mati, itu akan merepotkan. Sial, tidak ada efeknya. Seharusnya sekarang dia sudah mulai kesulitan mengendalikan ototnya. Apa mungkin dosis racunnya kurang pas? Atau karena mata panah batu, racunnya tidak masuk ke dalam tubuh? Gawat, tahu begitu dari awal aku pakai mata panah besi. Rasakan ini, makhluk besar. King Feng saat ini tidak melakukan apa-apa lagi pada panda purba itu, melainkan mengamatinya dari samping. Baru setelah 3 jam, panda purba itu baru pulih tenaganya dan merangkak dengan gemetar ke arah gua. Butuh 3 jam untuk bisa bergerak lagi dengan susah payah. Syukurlah dosis racun ini pas untuk membuatnya tidak bisa bergerak, tapi tidak sampai membahayakan nyawanya. Keesokan harinya, King Feng membawa beberapa ekor ikan dan rebung dan kembali ke gua itu. Dari jauh sudah terlihat, panda purba itu memperlihatkan sebagian besar pantatnya sambil tidur di mulut gua. Makhluk ini ternyata tidur di mulut gua. Sepertinya kemarin dia sudah sangat kelelahan saat kembali. Kemudian, King Feng memasukkan rebung yang sudah dipotong ke dalam perut ikan, dan langsung melemparkannya ke kepala panda purba itu. Menyadari itu adalah ulah King Feng seusil. Panda purba itu dengan marah mengaum beberapa kali ke arah King Feng. Sepertinya efek racunnya masih ada. Kalau tidak, dia pasti sudah merekamku. Bagus, dia memakannya. Sepertinya menjinakkan makhluk ini sudah di depan mata. Nama apa yang bagus untuk makhluk ini ya? Tuan-tuan, Yuan. Tuan-tuan. Benar-benar bodoh. Sampai lupa kalau dirinya sendiri keracunan. Benar, panggil saja Hanti si bodoh. Dilihat dari kemajuan sekarang. Untuk benar-benar menjinakkan Hanti, setidaknya butuh waktu 2 bulan. Hampir, itu nama yang kuberikan pada panda purba itu. Nama itu terlalu banyak celahnya. Aku sampai tidak tahu harus mulai mengkritik dari mana. Saat Hanti sudah tidak begitu agresif, seharusnya aku bisa. Ada apa? Kenapa kamu tidak makan lagi? Aku tidak nafsu makan. Oh, kamu sedang datang bulan ya? Memasukkan air seninya ke dalam panci dan merebusnya. Ditambah dengan bubuk kulit kerang. Dia secara ajaib berhasil membuat lembaran-lembaran kertas. Dan tujuannya melakukan ini ternyata untuk menghadapi tamu bulanan si primadona sekolah. Kamu sedang datang bulan ya? Bukan, tapi sepertinya akan segera datang. Bisa tidak kamu diam? Maaf. Aku terlalu belak-belakan. Melihat kekesalan Yalin, King Feng tahu Yalin tidak tahu bagaimana harus menghadapinya. Kira-kira berapa lama lagi? Tidak tahu. Siklus menstruasi wanita umumnya 28 hari. Seharusnya sudah datang beberapa hari yang lalu. Tapi baru sekarang aku merasakannya. Menurutku mungkin karena pola hidupku yang tidak teratur akhir-akhir ini, atau karena alasan lain, membuat menstruasiku terlambat. Berapa hari terlambatnya, aku juga tidak tahu. Kalau begitu, mulai besok kita mulai membuat kertas. Entah masih keburu atau tidak. Benar-benar kertas. Tapi, tentu saja tidak sebagus kertas yang biasa kita pakai. Tidak apa-apa, yang penting bisa dipakai. Bau sekali, apa isi wadah itu? Cairan yang dikeluarkan manusia. Kamu punya hobi aneh seperti ini?
Sialan, ini bahan untuk membuat kertas tahu. Aku belum pernah dengar ada orang membuat kertas dari air kencing. Masih banyak hal yang tidak kamu ketahui. Tunggu dan lihat saja. Setelah Qin Feng meminta Ye Ling membuat saringan, dia memanaskan urin dan bubuk cangkang kerang untuk mendapatkan gas amonia dan karbon dioksida. Karbon dioksida dan gas amonia direaksikan sepenuhnya, sehingga menghasilkan larutan natrium bikarbonat. Kemudian, setelah menuangkan air garam ke dalam larutan natrium bikarbonat, diperoleh endapan natrium bikarbonat yang berwarna putih, dan larutan amonium klorida. Endapan natrium bikarbonat. Jika terus dipanaskan akan menghasilkan natrium karbonat. Lalu, natrium karbonat yang telah dipanaskan dituangkan ke dalam air kapur dan diaduk. Setelah dicampur dengan larutan natrium karbonat, ion kalsium dari air kapur bereaksi dengan ion karbonat membentuk endapan kalsium karbonat. Sementara ion natrium dan ion hidroksida yang tersisa akan bergabung menjadi larutan natrium hidroksida. Susah sekali prosesnya. Kalau saja ada listrik, kita bisa langsung mengelektrolisis air garam untuk mendapatkan natrium hidroksida. Kalau begitu, lain kali bisa dicoba. Ikat pisau di atas meja, lalu celupkan ke dalam air garam, dan tunggu disambar petir. Kalau mau disambar, kamu saja. Aku tidak mau. Setelah beristirahat sejenak, mereka berdua mengumpulkan rumput liar di sekitar perkemahan untuk direbus menjadi kertas. Kemudian, mereka memasukkan rumput liar itu ke dalam larutan natrium hidroksida. Setelah direbus selama beberapa jam, kandungan lignin dan karbohidrat di dalamnya larut ke dalam larutan, hingga akhirnya hanya tersisa selulosa yang berwarna putih. Selanjutnya, mereka menggunakan air sungai untuk membersihkan sisa kotoran, hingga hanya menyisakan endapan putih. Lalu, tambahkan air bersih dan aduk rata untuk mendapatkan bubur kertas. Terakhir, gunakan bingkai yang telah dibuat untuk menyaringnya. Setelah dijemur hingga kering, kertas pun berhasil dibuat. Dan mereka berhasil mendapatkan 1000 poin. Nah, baguslah. Dengan kertas sebanyak ini, kita bisa mengucapkan selamat tinggal pada ranting pohon. Bokong kita tidak akan tersiksa lagi. Jangan membicarakan hal seperti itu saat sedang makan, oke? Tapi, bisa membuat kertas dengan cara ini di pulau terpencil. Kamu hebat sekali. Tentu saja, aku ini serba bisa. Dasar sombong. Kehidupan sederhana ini benar-benar nyaman, ya? Wah, orang ini cepat sekali berubah. Dengan kemajuan seperti ini, mungkin tidak sampai 2 bulan, sudah bisa mengubah kebiasaan Hanpi. Untuk hari ini, cukup sampai di sini dulu. Aku harus pergi mencari sesuatu. Dalam ingatanku, di tempat lembab seperti tepi sungai ini, seharusnya ada jahe liar. Entah aku bisa menemukannya atau tidak. Ketemu. Apa kamu selalu kesakitan seperti ini saat datang bulan? Gadis-gadis di kelasku tidak ada yang separah kamu. Dulu tidak sesakit ini. Lalu, biasanya bagaimana kamu meredakannya? Aku menghangatkannya dengan kompres atau botol air panas. Lalu minum air gula merah dengan telur. Maaf ya, aku tidak punya semua yang kamu sebutkan itu. Aku hanya punya teh jahe dan botol air panas. Ini sudah lebih dari cukup. Sudah cukup kok. Kamu dapat jahe dari mana? Aku melihatnya dalam perjalanan pulang, jadi sekalian aku petik. Sekalian? Aku tidak percaya. Hangat sekali. Hari-hari berikutnya, Qin Feng memberi makan Hanpi setiap 3 hari sekali. Setiap minggu adalah satu tahap. Di setiap tahap, rasio daging ikan dalam pakan rebungnya berkurang secara bertahap. Setelah berusaha selama hampir sebulan, Hanpi sudah bisa menerima pakan dengan perbandingan 1:9. Dan dia juga perlahan-lahan menerima kehadiran Qin Feng. Waktunya makan siang. Hanpi, ini rebung yang ayah petikan untukmu pagi-pagi sekali. Sangat segar, ayo cepat coba. Bagaimana? Ayah tidak membohongimu, kan? Dalam waktu kurang dari 2 bulan, seekor hewan yang aslinya pemakan daging, sekarang malah sedang memakan rebung. Benar-benar terasa tidak nyata. Tapi, meskipun Hanpi sudah memakan rebung, itu tidak bisa sepenuhnya memastikan kebiasaan makannya telah berubah. Tuan rumah telah mengubah kebiasaan makan panda. Berhasil menjinakkan panda. Mendapatkan hadiah, segal penjinak hewan. Ini pertama kalinya sistem memberikan hadiah. Selain poin, aku tidak tahu apa gunanya segal penjinak hewan ini. Segal penjinak hewan. Pengguna dapat menanamkan segal penjinak hewan ke dalam hewan yang telah dijinakkan di dalam tubuhnya. Dengan begitu, pengguna bisa membangun hubungan dengan hewan tersebut. Melalui hubungan ini, dapat memantau kondisi fisiknya dan melakukan komunikasi sederhana. Poin terpenting adalah, setelah hubungan terjalin, hewan tersebut tidak akan pernah menyakiti penggunanya. Oh, tidak akan menyakiti pengguna. Fungsi ini hebat sekali.
Tanamkan segilnya. Hanya begitu saja. Detik berikutnya, Qin Feng benar-benar bisa merasakan kondisi Hanpi. Mulai hari ini, namamu adalah Hanpi. Dan aku adalah tuanmu, mengerti? Setelah berhasil menjinakkan Hanpi, suasana hati Qin Feng sangat baik. Malam itu, setelah kembali ke perkemahan, dia langsung memberitahukan hal ini kepada Yeling. Kalau begitu, aku boleh melihatnya, kan? Tentu saja boleh. Kalau kamu mau, kita pergi besok. Keesokan harinya, Yeling dengan antusias membawa rebung ke gua. Dengan dorongan dari Qin Feng, Yeling dengan hati-hati menggunakan makanan untuk mendekati Hanpi. Hanya dalam waktu seminggu, Hanpi sudah sepenuhnya menerima kehadiran Yeling. Setelah itu, mereka berdua memulai pindahan kedua mereka di pulau terpencil itu. Dengan bantuan Hanpi, Qin Feng dan Yeling menghabiskan waktu seminggu untuk membangun dapur dari bambu di luar gua. Setelah bekerja keras selama seminggu, akhirnya dapur selesai dibangun. Tapi semua ini sepadan, bukan? Ayo pergi. Hari ini aku akan mengajakmu berkenalan dengan lingkungan sekitar. Pohon Gladitsia ini usianya mungkin sudah 100-an tahun. Seingatku, buah Gladitsia bisa dipakai untuk mencuci baju. Ya, sebenarnya, jika air Gladitsia dicampur dengan minyak kelapa dan air jahe, kita bisa membuat sampo Gladitsia untuk keramas. Apakah sampo Gladitsia akan membuat rambut kering? Seingatku, setelah keramas rambut akan menjadi sangat lembut. Selama ini aku selalu keramas pakai sabun dari lemak babi. Meskipun bersih, tapi setiap selesai keramas rambutku selalu kering dan bercabang. Itu tidak baik untuk rambut. Alangkah baiknya jika ada sampo. Kamu mau sampo? Pohon Gladitsia ini sangat tinggi. Dan juga punya duri yang sangat tajam. Aku tidak mau Qin Feng dalam bahaya. Tadinya aku berpikir untuk membuatkanmu sampo. Tapi kalau kamu bilang begitu, ya sudah, lupakan saja. Di pulau terpencil ini, bisa keramas dengan sabun lemak babi saja sudah sangat bagus. Sampo atau apalah itu, aku sungguh tidak butuh. Cepat turun. Kamu terlalu banyak berpikir. Aku naik ke sini hanya karena ingin biji Gladitsia. Yeling dengan kesal mengambil keranjang bambu dan mengumpulkan buah Gladitsia. Terlalu percaya diri, memalukan sekali. Itu, meskipun hanya terlihat sedikit dahan dan daunnya. Tapi aku yakin tidak salah lihat. Qin Feng lihat buah Gladitsia-nya banyak sekali. Mungkin kita bisa ambil sebagian untuk membuat sampo. Bagaimana menurutmu? Benarkah? Terserah kamu saja. Kamu yang putuskan. Oh, begitu. Kalau begitu tidak usah dibuat saja. Sepertinya cukup merepotkan. Menurutku, sebaiknya keputusan jangan diubah sembarangan. Supaya tidak menjadi pribadi yang ragu-ragu. Ada ya pepatah seperti itu? Kenapa aku tidak pernah dengar? Jadi bagaimana keputusannya? Nanti setelah kembali dari ladang tebu, aku akan memikirkannya baik-baik. Wah, ladang tebunya luas sekali. Dugaanku ternyata benar. Tapi ada yang sedikit aneh. Kenapa di sekitar ladang tebu ini ada sebidang tanah yang kosong? Rasanya seperti sengaja ditanam di sini. Aku belum pernah lihat tebu dengan warna seperti ini. Apa ini bisa dimakan? Tubuhnya merah keunguan. Permukaannya terlalu mulus dan ada lapisan putih seperti embun beku. Dan juga bobotnya ringan sekali. Kulit tebu ini keras sekali. Tapi jenis ini lebih cocok untuk dibuat gula. Kalau mau dimakan langsung, lebih baik makan tebu hitam atau yang kulitnya kuning. Rasanya aneh. Manisnya bikin aneh. Ada sedikit rasa asam juga. Gak enak. Tebu di bulan April sudah lewat. Musimnya, kalau tebu yang sedang musim, airnya pasti jauh lebih manis dan segar. Kamu mau bawa tebu ini pula? Iya, aku berencana membuat gula merah darat. Setelah mereka berdua kembali ke kamp, Qin Feng menggunakan zaujia dan beras untuk memasak semangkuk bubur yang wangi. Mereka berdua, karena bisa makan bubur zaujia, menunjukkan ekspresi bahagia dan puas. Keesokan harinya, Qin Feng mulai memeras tebu. Sementara Yeling membawa Hanpi ke pantai untuk mengumpulkan kelapa. Setelah sibuk hampir seharian, akhirnya semua tebu ini selesai diperas. Qin Feng, aku kembali. Lihat apa yang aku temukan. Jamur. Cepat puji aku. Aku menghabiskan banyak waktu untuk memetiknya dalam perjalanan pulang. Hebat sekali, Super Marilyn. Apa kamu mau membunuhku? Hanya jamur kuning ini yang bisa dimakan. Lain kali kalau kamu lihat lagi, boleh petik yang banyak. Jamur yang lainnya beracun. Lain kali jangan dipetik lagi.
Jadi cuma segini yang bisa dimakan? Sudah. Istirahat sebentar, lalu bantu aku petik daun mint. Pilih yang daunnya besar dan muda. Apakah itu juga bahan penting untuk membuat sampo? Bukan, ini untuk membuat pasta gigi. Menyikat gigi dengan daun mint? Sudah pergi. Oh God. Setelah Hillian menyiapkan semua bahan yang diperlukan, mereka berdua mulai membuat pasta gigi dan sampo. Setelah menghabiskan sepanjang sore, Qin Feng akhirnya berhasil membuat keduanya. Bisa digunakan besok setelah daging kelapanya mengeras. Harus tunggu sampai besok ya? Ya iyalah, sekarang hari sudah mau gelap. Masa kamu masih mau pergi mandi di sungai? Hujan. Kamu terbangun karena berisik ya? Hujannya deras sekali, memang. Fen, lihat deh, Hanpi sepertinya aneh. Kenapa rasanya Hanpi begitu gelisah? Coba kulihat apa yang kamu pikirkan. Babi hutan lagi? Apa gerombolan babi hutan itu benar-benar akan muncul lagi? Aku tidak yakin, tapi aku punya firasat. Kalau mereka benar-benar muncul, kamu tetap di dalam sini saja. Tidak akan terjadi apa-apa. Hanpi, jangan gegabah. Hanpi, jangan dikejar. Hanpi, tenanglah. Ini aku. Tenang, semuanya sudah beres. Memang pantas disebut monster lapis baja. Meskipun sudah jadi vegetarian, dia tetap bukan lawan yang mudah. Dengan luka sebanyak itu, apa tidak akan infeksi? Tidak akan apa-apa. Lagi pula, ini bukan pertama atau kedua kalinya bagi Hanpi. Bagaimana kamu tahu? Kamu ingat keanehan Hanpi tadi malam? Kalau tebakanku benar, Hanpi sudah merasakan kalau babi hutan akan datang. Itulah sebabnya reaksinya seperti itu. Firasat. Maksudku, ini adalah kebiasaan yang terbentuk dalam jangka panjang bagi Hanpi. Misalnya saat hujan. Babi hutan akan mengamuk. Lama-kelamaan, setiap kali hari hujan, Hanpi akan menjadi cemas dan gelisah. Benar juga, terakhir kali babi hutan mengamuk, juga saat hari hujan. Tapi aku ingat saat kamu menjinakkan Hanpi dulu. Sepertinya juga sedang hujan, kan? Tapi kenapa babi hutannya tidak mengamuk? Dan aku benar-benar tidak mengerti. Apa hubungan antara hujan dan babi hutan yang mengamuk? Ini hanya tebakanku saja. Aku juga tidak bisa menjelaskan persisnya bagaimana. Mengurus 4 ekor babi hutan ini mungkin akan selesai sampai malam. Soal babi hutan, kita urus besok saja. Aku mau pergi ke hutan bambu mencari rebung. Apakah itu untuk menghadiahi Hanpi? Dia sudah menunjukkan keberanian. Tentu saja harus diberi hadiah. Selain itu, kita juga perlu menambah asupan vitamin. Tidak baik kalau makan daging terus-menerus. Rebung di pinggiran hutan ini sedikit sekali. Sudah mencari sekian lama, tapi baru dapat beberapa biji. Melihat porsi makan Hanpi, rebung sebanyak ini mungkin habis dalam sekali makan. Mungkin aku harus masuk lebih dalam lagi. Apa ini hanya perasaanku saja? Rasanya hutan bambu hari ini sunyi sekali. Bahkan tidak terdengar suara burung sedikit pun. Di pulau terpencil ini, seharusnya tidak ada benda seperti mesin gilas, kan? Menurut alur cerita di drama TV, kalau aku pergi memeriksanya, pasti akan bertemu dengan bahaya. Aku harus segera pergi dari sini. Benda apa itu? Bagaimana mungkin? Pria itu melihat ada pemandangan seperti bukit kecil di depannya. Bukannya merasa jijik dengan tumpukan kotoran yang mau ini, dia malah dengan berat hati masuk ke dalamnya. Dan tujuannya melakukan itu adalah untuk bertahan hidup. Bercanda kan? Ada kucing merah di pulau terpencil ini. Saja sudah cukup aneh. Sekarang malah muncul Titanoboa. Apa jangan-jangan besok aku akan bertemu dinosaurus? Tidak, berendam seperti ini terus bukan solusi. Lereng. Syukurlah ada lereng. Untuk sementara, pandangan ular itu tidak bisa melihatku. Kalau begini terus, cepat atau lambat aku akan ketahuan. Daripada hanya menunggu mati, lebih baik aku bertaruh. Sialan, sudah kutusuk sekali tapi masih lincah begitu. Apa karena pisaunya terlalu pendek dan tidak mengenai jantungnya? Dengan berdiam di sini, meskipun Titanoboa bisa mencium bau, seharusnya dia tidak bisa menemukanku. Aku istirahat dulu, baru pikirkan cara lain. Bau apa ini?
Kotoran, benar juga. Babi hutan biasanya buang air di tengah hutan. Tapi tidak ada satupun babi hutan terlihat di sekitar sini. Mungkin mereka sudah mencium bau Titanoboa dan kabur lebih dulu. Oh, benar juga, benar juga. Qin Feng membuka sistemnya. Berharap ada sesuatu di dalam sistem yang bisa mengubah situasinya saat ini. Namun, poinnya tidak cukup untuk membeli apapun. Tapi masih ada satu kesempatan undian. Hadiah undiannya sudah berubah. Kuda 1000 li ini sepertinya adalah bakat untuk meningkatkan stamina. Kalau aku bisa dapat ini, aku seharusnya bisa mengandalkan Cetah Linca untuk kabur dari hutan bambu ini. Sialan, di saat seperti ini malah dapat segel tak berguna. Babi hutan sudah mau kembali ke sarangnya. Semoga aku tidak ketahuan. Kalau ketahuan, aku benar-benar tamat. Siap, mulutku ini. Lututku panas sekali. Apa ini karena terlalu sering menggunakan bakat? Kalau begini terus, mungkin sebelum tenagaku habis. Kedua kakiku sudah lumpuh duluan. Aku ingat arahnya ke sini. Nekat saja. Penglihatan babi hutan di malam hari hampir buta. Mereka sepenuhnya mengandalkan indera penciuman. Sekarang aku berada di tumpukan kotoran. Bauku tersamarkan. Selama aku tidak bersuara, seharusnya aku tidak akan ketahuan. Syukurlah tidak ketahuan. Tapi tidak kusangka, babi hutan ternyata tidur di sini. Sepertinya aku hanya bisa diam di sini untuk sementara. Di dalam tumpukan kotoran ini panas sekali. Apa ini? Karena dekomposisi. Mikroorganisme yang melepaskan panas? Karbon dioksida dari proses respirasi. Seharusnya juga menumpuk di dalam kotoran ini, menghalangi pelepasan panas. Ini, rasanya seperti memakai selimut tebal di musim panas. Aku tidak tahan. Apa aku bisa dehidrasi? Di depan. Hamen.